Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok D ingin mempresentasikan mini project kami yang berjudul Klasifikasi Besindo Bahasa Isyarat Indonesia berbasis citra menggunakan metode CNN. Dengan dosen pengampu kami, izin Bu, Weni Syafitri, ST, MTI, PhD. Baik, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gurban Deskom dan kawan saya Satria Yoga Rasid. Dan saya Marcos Fernando Tamba. Langsung aja kita mulai. Baiklah, kita masuk ke bab pertama, yaitu pendahuluan. Pertama, latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam 2 dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan di berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Salah satu wujud nyata dari perkembangan tersebut adalah pemanfaatan kecerdasan buatan dan pengolahan citra digital untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih inklusif dan adaptif. Dalam konteks pendidikan, teknologi berbasis citra memiliki potensi besar untuk membantu peserta didik dengan kebutuhan khususnya penyandang disabilitas pendengaran yang mengandalkan bahasa isyarat sebagai media komunikasi utama. Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo merupakan sistem bahasa isyarat yang digunakan secara luas oleh komunitas tuli di Indonesia. Meskipun Bisindo telah diakui sebagai salah satu bentuk bahasa yang sah dan di dalam komunikasi, penerapannya dalam lingkungan pendidikan formal masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan tenaga pendidik atau penerjemah yang menguasai Bisindo, sehingga interaksi antara pendidik dan peserta didik tuli seringkali tidak berjalan secara optimal. Kondisi ini berdampak pada kesenjangan akses informasi dan kualitas pembelajaran bagi peserta didik penyandang disabilitas pendengaran. Seiring dengan kemajuan di bidang komputer, vision, dan deep learning, khususnya penggunaan Convolutional Neural Network atau CNN, muncul peluang baru untuk mengembangkan sistem klasifikasi bahasa isyarat berbasis citra CNN. Dikenal sebagai salah satu arsitektur jaringan saraf tiruan yang efektif dalam mengekstraksi fitur visual dan melakukan klasifikasi objek pada citra digital. Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa CNN mampu mencapai tingkat akurasi yang tinggi dalam tugas pengenalan pola visual, termasuk pengenalan gestur tangan dan ekspresi wajah yang merupakan komponen utama dalam bahasa isyarat. Penerapan metode CNN untuk klasifikasi Bisindo berbasis citra diharapkan dapat menjadi solusi motivasi mendukung proses pembelajaran yang inklusif. Dengan adanya sistem yang mampu mengenali dan mengklasifikasikan isyarat tangan secara otomatis, interaksi antara pendidik dan peserta didik tuli dapat difasilitasi dengan lebih baik melalui media pembelajaran interaktif maupun aplikasi penerjemah bahasa isyarat secara real time. Selain itu, sistem ini juga berpotensi digunakan sebagai sarana bantu belajar mandiri bagi peserta didik tuli maupun sebagai media pembelajaran bagi pendidik dan masyarakat umum untuk mempelajari Bisindo. Baiklah, kita masuk ke rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam perintilan ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana merancang sistem klasifikasi bahasa isyarat Indonesia atau Bisindo berbasis citra menggunakan metode deep learning dengan arsitektur Convolutional Neural Network atau CNN. Yang kedua, bagaimana proses pengolahan data citra Bisindo agar dapat digunakan sebagai masukan atau input yang sesuai dengan model CNN. Yang ketiga, seberapa baik kinerja model CNN dalam mengklasifikasikan gerakan Bisindo berdasarkan parameter evaluasi seperti akurasi,
presisi, recall, dan confusion metric. Dan yang keempat, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat keberhasilan sistem dalam mengenali dan mengklasifikasikan isyarat bisindo berbasis citra. Baiklah, sekarang kita masuk ke batasan masalah. Agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, data yang digunakan berupa citra gerakan tangan bisindo dengan jumlah kelas isyarat tertentu yang telah ditentukan. Yang kedua, penelitian ini hanya membahas klasifikasi bisindo berbasis citra 2 dimensi tanpa mempertimbangkan data video atau informasi temporal. Dan yang ketiga, metode deep learning yang digunakan dibatasi pada arsitektur konvolusional neural network atau CNN tanpa membandingkan dengan metode lain. Yang keempat, proses pengujian dilakukan dalam lingkungan terkontrol dengan latar belakang dan pencahayaan yang relatif seragam. Dan yang terakhir, yang kelima, implementasi sistem tidak mencakup penerapan real-time pada perangkat keras tertentu, melainkan terbatas pada pengujian berbasis perangkat lunak. Baiklah, kita masuk tujuan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan sistem klasifikasi bahasa isyarat Indonesia atau bisindo berbasis citra menggunakan metode konvolusional neural network atau CNN. Yang kedua, menerapkan teknik pengolahan citra dan pembelajaran mendalam untuk meningkatkan kemampuan sistem dalam mengenali pola visual pada gerakan isyarat tangan. Yang ketiga, menganalisis kerja model CNN dalam mengklasifikasikan isyarat bisindo berdasarkan parameter evaluasi yang relevan. Lalu yang keempat, mengetahui tingkat efektivitas metode CNN dalam mendukung pengenalan bahasa isyarat sebagai media bantu pembelajaran di bidang pendidikan. Baiklah, kita masuk ke manfaat penelitian. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu yang pertama, manfaat teoretis. Memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang pengolahan citra dan deep learning, khususnya pada penerapan CNN untuk klasifikasi bahasa isyarat. Yang kedua, menjadi referensi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengembangan sistem pengenalan bahasa isyarat Indonesia berbasis teknologi kecerdasan buatan. Baiklah, yang kedua, yaitu ada manfaat praktis. Manfaat praktis yang pertama, menghasilkan prototipe sistem klasifikasi bisindo berbasis citra yang dapat dimanfaatkan sebagai media bantu pembelajaran bagi peserta didik penyandang disabilitas pendengaran. Yang kedua, membantu pendidik dan masyarakat umum dalam mempelajari bisindo melalui dukungan teknologi pengenalan isyarat otomatis. Yang ketiga, menjadi dasar pengembangan aplikasi penerjemah bahasa isyarat yang lebih lanjut dan adaptif. Masuk sistematika penulisan. Sistematika penulisan laporan akhir ini disusun untuk memberikan gambaran alur pembahasan secara terstruktur dan sistematis. Adapun susunan bab dalam laporan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada bab pertama, yaitu pendahuluan. Bab ini membuat uraian mengenai latar belakang penelitian yang menjadi dasar dilakukan penelitian, rumusan masalah yang akan dibahas, batasan masalah untuk mersempit ruang lingkup di penelitian, tujuan penelitian yang ingin dicapai, manfaat penelitian baik secara teoretis maupun praktis, serta sistematika penulisan laporan akhir. Yang kedua itu bab 2, tinjauan pustaka. Bab ini berisi kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan perbandingan dan pendukung penelitian. Selain itu, bab ini juga membuat teori-teori dasar berkaitan dengan pengolahan citra digital deep learning, konvolusional neural network atau CNN, bahasa isyarat Indonesia atau bisindo, serta konsep-konsep lain yang mendukung pelaksanaan penelitian. Baik, masuk yang ke bab 3, metodologi penelitian. Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi tahapan-tahapan penelitian secara umum, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, serta metode atau pemodelan yang diterapkan dalam pengembangan sistem klasifikasi bisindo berbasis citra. Bab 4, analisa dan perancangan sistem computer vision. Bab ini membahas secara rinci proses analisis
dan perancangan sistem yang dikembangkan. Pembahasan meliputi deskripsi setiap tahapan penelitian yang telah dilakukan, termasuk penyajian pseudocode dan pemrograman Python yang digunakan dalam implementasi sistem. Selain itu, bab ini juga memuat pemodelan sistem menggunakan Unified Modeling Language atau UML sebagai representasi visual dan struktur dan alur kerja sistem. Lanjut, bab 5 atau penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, serta saran-saran yang ditujukan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya maupun penerapan sistem di masa yang akan mendatang. Oke, baik, kita lanjutkan bab 2, tinjauan pustaka. Tinjauan penelitian terdahulu. Penelitian mengenai pengenalan dan klasifikasi bahasa isyarat berbasis citra telah berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi deep learning, khususnya Convolutional Neural Network (CNN). Dalam konteks Indonesia, beberapa penelitian telah memfokuskan diri pada pengenalan bahasa isyarat Indonesia BESINDO maupun sistem isyarat bahasa Indonesia (SIBI) sebagai upaya mendukung komunikasi dan pembelajaran inklusif. Islati, Triwibowo, dan Hakim membagikan sistem klasifikasi bahasa isyarat SIBI menggunakan CNN dengan arsitektur MobileNet. Dataset yang digunakan terdiri atas 5.720 citra gestur tangan, termasuk penambahan kelas huruf J dan Z. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MobileNet mencapai akurasi sebesar 74,15%, jauh lebih tinggi dibandingkan CNN konvensional yang hanya mencapai 19%. Meskipun demikian, beberapa huruf dengan bentuk visual yang mirip seperti D, K, dan P masih menunjukkan nilai F1, skor yang rendah, sehingga diperlukan perbaikan pada aspek prapemprosesan dan penyesuaian arsitektur model. Melakukan klasifikasi huruf dan angka dalam BESINDO menggunakan metode CNN dan pendekatan CRISP-DM. Model terbaik diperoleh pada pelatihan ketiga 2 dengan 25 epoch, bed, sis 64 dan ukuran citra 100x100 pixel yang menghasilkan akurasi sebesar 93%. Penelitian ini juga berhasil mengimplementasikan model ke dalam sistem web sederhana sehingga dapat dimanfaatkan sebagai media bantu pembelajaran BESINDO. Namun penulis menyarankan agar jumlah dataset dan variasi parameter pelatihan ditingkatkan untuk memperoleh akurasi yang lebih optimal. Hardianto dan Nasution 2023 meneliti implementasi CNN untuk klasifikasi objek dalam bidang computer vision. Meskipun tidak secara spesifik membahas bahasa isyarat, penelitian ini menunjukkan bahwa CNN mampu mencapai tingkat akurasi hingga 98% dalam tugas klasifikasi citra. Temuan ini memperkuat argumen bahwa CNN merupakan metode yang andal dalam mengekstraksi fitur visual dan melakukan klasifikasi berbasis citra digital, sehingga relevan untuk diterapkan dalam pengenalan gestur tangan pada bahasa isyarat. Kelana Prasetya Mambang dan Zulfadila 2025 membandingkan model CNN untuk pengenalan alfabet BESINDO berbasis citra statis dan mengintegrasikan ke dalam platform web menggunakan Python dan pustaka Gradio. Dataset yang digunakan terdiri atas 312 citra dengan 26 kelas huruf. Hasil penelitian menunjukkan akurasi validasi sebesar 97,44% dan nilai F1, skor makro sebesar 97,12%. Meskipun performa model tergolong sangat baik, tantangan masih ditemukan pada huruf yang memiliki kemiripan visual seperti M dan N.
Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi sistem pengenalan bahasa isyarat ke dalam plafon yang mudah diakses untuk meningkatkan kebermanfaatannya dalam konteks nyata. Hadinata dan Sanjaya 2023 melakukan tinjauan sistematik literatur review terhadap penerapan teknik deep learning dalam pengenalan citra Basindo. Studi ini mengkaji berbagai metode termasuk CNN, LSTM, dan kombinasi keduanya. Hasil kajian menunjukkan bahwa CNN merupakan algoritma yang paling banyak digunakan menunjukkan kinerja yang konsisten dalam pengenalan bahasa isyarat berbasis citra. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya tahapan pemrosesan data, augmentasi citra, dan optimasi model untuk meningkatkan performa sistem pengenalan Basindo. Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa CNN merupakan metode yang efektif untuk klasifikasi bahasa isyarat berbasis citra. Namun, masih terdapat beberapa tantangan, antara lain keterbatasan jumlah data, kemiripan visual antar kelas, serta perlunya pengembangan sistem yang lebih adaptif dan efisien. Oleh karena itu, penelitian ini berupa mengembangkan sistem klasifikasi Basindo berbasis CNN yang diterapkan dapat memberikan kontribusi lebih lanjut dalam mendukung pembelajaran inklusif di bidang pendidikan. B. Teori-teori dasar. Bahasa isyarat Indonesia Basindo. Bahasa isyarat merupakan bentuk komunikasi nonverbal yang melibatkan gerakan tangan, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh yang menyampaikan makna. Di Indonesia terdapat dua sistem bahasa isyarat yang umum digunakan, yaitu Basindo dan CB Basindo. Berkembang secara alami dalam komunitas tuli dan lebih banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena dianggap lebih ekspresif dan mudah dipahami. 2. Pengolahan citra digital. Pengolahan citra digital merupakan cabang ilmu komputer yang mempelajari teknik untuk memproses dan menganalisis citra dalam bentuk digital. Dalam konteks pengenalan bahasa isyarat, pengolahan citra digunakan untuk menginterpretasi fitur visual dari citra gestur tangan, seperti bentuk, topi, dan pola, yang selanjutnya digunakan sebagai masukan bagi model klasifikasi. 3. Deep learning. Deep learning merupakan bagian dari machine learning yang memanfaatkan jaringan saraf tiruan dengan banyak lapisan deep neural network untuk mempelajari representasi data yang kompleks. Metode ini sangat efektif dalam tugas pengenalan pola dan klasifikasi citra karena mampu menginteraksi fitur secara otomatis tanpa memerlukan perancang fitur secara manual. 4. Convolutional Neural Network CNN adalah salah satu arsitektur learning yang dirancang khusus untuk memproses dan membentuk grid 2 dimensi. Seperti citra, CNN terdiri atas beberapa lapisan utama, yaitu convolutional layer, polling layer, dan fully connected layer. Lapisan konvolusi berfungsi menginteraksi fitur dasar seperti tepi dan sudut, sedangkan lapisan polling digunakan untuk mengurangi dimensi fitur dan mencegah overfitting. Lapisan fully connected berperan dalam proses klasifikasi akhir. 5. Arsitektur MobileNet. MobileNet merupakan varian ringan dan CNN yang dirancang untuk efisiensi komputasi dan penggunaan memori yang rendah. Arsitektur ini menggunakan depth with separable konvolusional untuk mengurangi jumlah parameter dan kompleksitas perhitungan. Dalam konteks klasifikasi bahasa isyarat, MobileNet terbukti mampu memberikan performa dan kompetitif dengan kebutuhan sumber daya yang lebih rendah, sehingga cocok untuk diimplementasikan pada perangkat dengan keterbatasan kompilasi. 6. Evaluasi kinerja model.
Evaluasi kinerja model klasifikasi citra umumnya dilakukan menggunakan metrik seperti akurasi, presisi, rekal, dan F1 score. Akurasi mengukur proposisi prediksi dan yang benar terhadap seluruh prediksi, sedangkan presisi dan rekal digunakan untuk menilai ketepatan dan kelengkapan prediksi pada satu kelas. F1 skor merupakan rata-rata harmonik antara presisi dan rekal yang digunakan untuk menjaga keseimbangan kinerja, terutama pada data yang tidak seimbang. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama itu ada tahapan-tahapan penelitian. Penelitian ini kami lakukan untuk melalui serangkaian tahapan sistematis untuk memastikan bahwa proses pengembangan model klasifikasi Bisindo berjalan efektif dan terukur. Tahapan tersebut meliputi yang pertama itu ada studi literatur. Ini mengkaji penelitian terdahulu dan teori-teori dasar terkait pengolahan citra. Convolutional Neural Network atau CNN, serta Sistem Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Literatur ini menjadi dasar pemilihan metode dan strategi implementasi model klasifikasi. Yang kedua itu ada pengumpulan dan eksplorasi data. Ini untuk mengunduh dataset Bisindo dari Kaggle, kemudian meninjau kualitas dan karakteristik data citra yang tersedia, seperti jumlah kelas, format citra, serta kondisi pencahayaan latar belakang. Selanjutnya yang ketiga itu ada pra-pemrosesan data atau pre-processing. Ini untuk melakukan transformasi awal terhadap data citra agar lebih siap diproses oleh model. Proses ini meliputi normalisasi citra, resizing untuk ukuran citra, augmentasi untuk memperkaya variasi data, serta pembagian dataset menjadi subset pelatihan, validasi, dan pengujian. Yang keempat itu ada perancangan arsitektur CNN. Ini mendesain arsitektur CNN yang sesuai untuk tugas klasifikasi gestur Bisindo. Arsitektur ini mencakup lapisan konvolusi, pooling, serta lapisan fully concerted untuk memperoleh fitur citra yang optimal. Dan yang terakhir itu ada pelatihan model atau training. Yang keempat ada perancangan arsitektur CNN. Ini untuk mendesain arsitektur CNN yang sesuai untuk tugas klasifikasi gestur Bisindo. Arsitektur ini mencakup lapisan konvolusi, pooling, serta lapisan fully connected untuk memperoleh fitur citra yang optimal. Kelima ada pelatihan model, yaitu training. Melatih model CNN menggunakan subset data pelatihan dengan parameter epoch, batch size, dan learning rate yang telah ditentukan. Selama pelatihan model, evaluasi awal seperti loss dan akurasi dipantau untuk menghindari overfitting. Selanjutnya ada evaluasi model. Ini untuk mengukur kinerja model menggunakan dataset validasi dan pengujian dengan metrik evaluasi seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Dan yang terakhir ada analisis hasil dan interpretasi. Ini untuk membandingkan hasil pengujian dengan literatur terdahulu, mengidentifikasi kelemahan model, dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk riset selanjutnya. Selanjutnya itu B, yaitu lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan secara daring atau online dan lokal atau offline di lingkungan laboratorium penelitian teknik informatika dan di tempat tinggal masing-masing peneliti. Dengan sebagian besar proses pemodelan dilakukan menggunakan perangkat komputer pribadi dan menggunakan tools dari Google.
yaitu Google Colab yang dilengkapi perangkat GPU untuk mempercepat pelatihan deep learning. Waktu pelaksanaan penelitian diperkirakan 1 bulan yang mencakup periode pengumpulan data, pengembangan model, hingga evaluasi akhir. Selanjutnya, C. Data yang digunakan. Data penelitian ini bersumber dari dataset publik Indonesian Sign Language Bisindo yang tersedia di Kaggle. Dataset tersebut merupakan kumpulan citra, gestur huruf bahasa isyarat Indonesia atau Bisindo yang terdiri dari berbagai posisi dan bentuk tangan untuk setiap huruf A sampai Z. Setiap citra diambil dalam kondisi yang relatif seragam dan berukuran 1:1. Dataset ini menyediakan data citra yang cukup representatif untuk melakukan pelatihan model CNN dalam mengenali pola visual huruf Bisindo berdasarkan bentuk tangan. Penyusunan dataset ini dilakukan oleh komunitas atau kontributor yang bekerja sama untuk mendukung penelitian terkait pengenalan bahasa isyarat. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pengumpulan sekunder melalui sumber data set online yaitu Kaggle. Langkah-langkah pengumpulan data adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada identifikasi sumber data set. Menentukan dataset yang relevan dengan kebutuhan penelitian, yaitu Indonesian Sign Language Bisindo di Kaggle. Yang kedua, pengunduhan dataset. Mendownload keseluruhan pengumpulan citra dari platform Kaggle dalam format terkompresi untuk kemudian diekstraksi dan diproses lebih lanjut. Yang ketiga, pemeriksaan kualitas data. Meninjau kondisi citra, memeriksa jumlah file untuk setiap kelas, serta memvalidasi apakah data citra sesuai dengan format yang dibutuhkan oleh model CNN. Yang keempat, penyimpanan data. Itu untuk menyusun ulang struktur direktoris dataset secara sistematis atau folder per label huruf untuk memudahkan tahap pra-pemrosesan dan pelatihan model. Selanjutnya itu metode atau pemilihan yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deep learning dengan metode Convolutional Neural Network atau CNN sebagai teknik utama dalam klasifikasi citra. Metode CNN ini dipilih karena kemampuannya yang telah terbukti dalam mengekstraksi fitur dari citra secara otomatis dan akurat pada tugas-tugas visual. CNN memiliki beberapa lapisan penting seperti lapisan konvolusi untuk menangkap pada fitur lokal, lapisan pooling untuk mengurangi dimensi, serta lapisan fully connected yang berfungsi sebagai klasifikasi akhir dari fitur yang telah diekstraksi. Secara umum, alur pemodelan CNN yang digunakan meliputi: pertama, itu input layer, menerima citra Bisindo dengan ukuran tetap 64x64 pixel. Yang kedua itu convolutional layers, menerapkan sejumlah filter untuk mengekstraksi fitur visual dari citra seperti bentuk jari yang menjadi ciri huruf. Yang ketiga ada activation function. Ini menggunakan fungsi aktivasi non-linear seperti ReLU, Redshift Linear Unit, untuk memperkenalkan derajat non-linearitas pada model. Yang keempat ada pooling layers, mengurangi dimensi fitur dan kompleksitas model untuk meminimalkan risiko overfitting. Dan yang kelima, fully connected layers, menghubungkan seluruh fitur yang telah diekstraksi untuk menghasilkan prediksi kelas huruf Bisindo. Yang keenam ada output layers, menggunakan fungsi softmax untuk menghasilkan probabilitas prediksi dari setiap kelas huruf. Model CNN dilatih menggunakan data latih yang telah melalui tahap pra-pemrosesan dan dievaluasi dengan subset validasi atau pengujian untuk memperoleh
Metrik performa yang relevan. Penggunaan CNN dalam klasifikasi gestur huruf ini mengikuti praktik terbaik yang telah banyak digunakan dalam aplikasi serupa dan dibuktikan oleh beberapa penelitian terdahulu dalam domain pengenalan bahasa isyarat. Baiklah, kita lanjut ke bab 4, yaitu analisis dan perancangan sistem komputer vision. Yang A. Proses tahapan-tahapan penelitian. Pengembangan sistem klasifikasi bahasa isyarat Indonesia atau BISINDO berbasis citra menggunakan metode konvolusional neural atau network CNN dilakukan melalui beberapa tahapan terstruktur. Tahapan ini mengacu pada alur kerja dalam berkas BISINDO Classification IPYNB dan dirancang untuk memastikan bahwa setiap proses berjalan sistematis serta dapat direproduksi. Yang pertama yaitu akuisisi dan penyiapan dataset. Dataset yang digunakan berasal dari platform Kaggle, yaitu Indonesia SIG Language atau BISINDO. Dataset ini berisi citra, gestur, tangan, huruf A sampai Z dalam format digital. Data diunduh, diekstraksi, dan disusun ulang ke dalam direktori berdasarkan label kelas huruf untuk memudahkan pemanggilan data oleh modul pelatihan CNN. Ini adalah contoh gambarnya. Ini contoh gambar tangan. Tahapan ini bertujuan memastikan bahwa data berada dalam format yang konsisten dan siap untuk diproses lebih lanjut oleh pipeline pelatihan. Baiklah, kita lanjut yang kedua, yaitu pra-pemrosesan data atau pre-processing. Pra-pemrosesan dilakukan untuk menyeragamkan ukuran dan skala nilai piksel citra sebelum digunakan sebagai input model CNN. Proses ini meliputi yang pertama itu resizing citra ke ukuran tetap 64 kali 64 piksel. Yang B, normalisasi nilai piksel ke rentang 0 sampai 1. Yang C, augmentasi data untuk meningkatkan variasi citra seperti rotasi ringan, horizontal flip, dan zoom. Dan yang D, pembagian dataset menjadi data latih atau training set dan data validasi atau validation set. Proses ini diimplementasikan melalui model image data generator pada TensorFlow Rush. Kita masuk yang ketiga, perancangan arsitektur CNN. Arsitektur CNN dirancang untuk mengimitasi fitur visual gestur tangan BISINDO secara bertahap. Model terdiri atas yang A, beberapa lapisan konvolusi atau konfi dua dimensi dengan aktivasi ReLU. Yang B, lapisan max calling untuk reduksi dimensi fitur. Lalu yang C, lapisan flatten untuk mengubah fitur dua dimensi menjadi factoid. Yang D, lapisan fully connection atau dense untuk klasifikasi akhir. Yang E, lapisan output dengan fungsi aktivasi softmax untuk menghasilkan probabilitas tiap kelas huruf. Struktur ini dirancang agar mampu mengenali pola visual seperti kontur jari dan posisi tangan yang menjadi ciri utama BISINDO. Kita masuk yang keempat, pelatihan model atau training. Model CNN dilatih menggunakan data latih selama sejumlah efforts tertentu, misalnya 50 efforts dengan parameter batches yang telah ditentukan. Selama proses pelatihan, nilai loss dan akurasi dipantau untuk mengamati konfigurasi model. Ini adalah contoh gambar grafik trend loss. Lalu ada gambar grafik validation loss. Berdasarkan grafik, terlihat bahwa nilai training loss dan validation loss menurun secara konsisten seiring bertambahnya efforts, dan menunjukkan bahwa model mampu mempelajari pola data secara stabil tanpa indikasi overfitting yang signifikan. Lalu kita masuk yang kelima, evaluasi model. Evaluasi dilakukan menggunakan fungsi model evaluate pada data latih dan data validasi. Hasil evaluasi data latih, akurasinya 98
per 80%. Lossnya 0,0622. Hasil evaluasi data validasi akurasinya 97% per 30%. Lossnya 0,0982. Ini adalah gambar hasil evaluasi model pada data validasi. Hasil ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan generalisasi yang baik dan memberikan performa klasifikasi yang tinggi pada data yang tidak digunakan dalam pelatihan. Selanjutnya yang keenam ada pengujian prediksi citra. Pengujian dilakukan dengan memberikan citra uji kepada model dan membandingkan hasil prediksi dengan label asli. Berikut gambar-gambar tangan hasil prediksi klasifikasi huruf Bisindo. Pada gambar tersebut ditampilkan pasangan label asli dan hasil prediksi beserta nilai probabilitasnya. Sebagian besar huruf berhasil dikenali dengan tingkat kepercayaan tinggi, kurang lebih 0,90, yang menunjukkan bahwa model mampu membedakan pola visual antara kelas Bisindo secara efektif. Selanjutnya yang ketujuh, pseudokode, proses klasifikasi Bisindo. Pseudokode berikut menggambarkan alur utama pemrograman dalam klasifikasi Bisindo pada penelitian ini. Inputnya dataset citra Bisindo, outputnya model CNN terlatih dan hasil prediksi kelas. Yang pertama itu import library TensorFlow, Keras, NumPy, dan Matplotlib. Yang kedua, tentukan path, dataset, dan parameter pelatihan. Yang ketiga, inisialisasi image data generator dengan augmentasi. Keempat, muat data latih dan validasi. Yang keenam, ada bangun arsitektur CNN. Terstruktur dari conv2d plus ReLU. Yang kedua, max pooling 2D. Yang ketiga, flatten. Yang keempat, dense. Yang kelima, softmax. Selanjutnya ada kompilasi model dengan optimizer Adam. Selanjutnya ada latih model menggunakan fit. Selanjutnya ada evaluasi model menggunakan evaluate. Selanjutnya ada uji model dengan citra baru. Selanjutnya tampilkan hasil prediksi dan grafik loss. Selanjutnya yang B, pemodelan UML. Pemodelan UML pada penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran alur kerja sistem klasifikasi bahasa isyarat Indonesia atau Bisindo berbasis citra menggunakan metode CNN. Mengingat fokus penelitian ini adalah pada proses pengolahan data dan pemodelan deep learning, maka representasi sistem disederhanakan dalam bentuk satu flowchart sistem yang mencerminkan keseluruhan alur kerja utama. Flowchart sistem menggambarkan tahapan proses mulai dari pengambilan dan citra hingga dihasilkan output berupa hasil klasifikasi huruf Bisindo. Alur sistem diawali dengan proses pemuatan dataset Bisindo dan bersumber dari Kaggle. Dataset yang telah dimuat kemudian melalui tahap pemrosesan yang meliputi penyeragaman utama citra atau resizing, normalisasi nilai pixel, serta augmentasi data untuk meningkatkan variasi citra dan mengurangi risiko overfitting. Setelah proses pemrosesan selesai, data dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu data latih atau training set, dan kedua dataset validasi atau validation set. Data latih digunakan untuk melatih model CNN, sedangkan data validasi digunakan untuk mengevaluasi kinerja model selama proses pelatihan. Model CNN dibangun dengan beberapa lapisan konvolusi, pooling, dan lapisan fully connected layer. Kemudian dikompilasi menggunakan optimizer dan fungsi loss yang sesuai. Tahap berikutnya adalah proses pelatihan model CNN menggunakan data latih. Selama pelatihan, sistem memantau nilai loss dan akurasi pada setiap epoch untuk memastikan bahwa model mengalami konvergensi yang stabil. Setelah pelatihan selesai, model dievaluasi menggunakan data validasi
untuk memperoleh metrik kinerja seperti akurasi dan loss. Apabila kinerja model telah memenuhi kriteria yang diharapkan, sistem dilanjutkan ke tahap pengujian prediksi citra. Pada tahap ini, citra Bisindo baru dimasukkan ke dalam sistem dan diproses oleh model CNN untuk menghasilkan prediksi kelas huruf beserta nilai probabilitasnya. Hasil prediksi tersebut kemudian ditampilkan pada pengguna sebagai output akhir sistem. Berikut gambar flowchart klasifikasi Bisindo berbasis CNN. Kemudian ini memberikan gambaran konseptual yang jelas mengenai cara kerja sistem klasifikasi Bisindo yang dikembangkan, sekaligus menjadi dasar dalam implementasi pemrograman pada berkas Bisindo Classification. Baik, kita lanjut dengan bab 5 penutup. Kita bisa melihat di sini kesimpulannya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai klasifikasi bahasa isyarat Indonesia, Bisindo, berbasis citra menggunakan metode Convolutional Neural Network, CNN, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, penelitian ini berhasil mengembangkan sistem klasifikasi Bisindo berbasis citra statis dengan memanfaatkan metode Deep Learning menggunakan arsitektur Convolutional Neural Network, CNN. Sistem yang dibangun mampu mengenali pola visual gestur tangan huruf A sampai Z secara otomatis berdasarkan citra digital. Oke, kita lanjut. Yang kedua, proses pemrosesan data yang meliputi resizing citra ke ukuran 64x64 pixel, normalisasi nilai pixel, augmentasi data, serta pembagian dataset menjadi data latih dan data validasi terbukti berperan penting dalam meningkatkan kualitas data, masukan, dan stabilitas proses pelatihan model. Kita lanjut yang ketiga, hasil pelatihan dan evakuasi model menunjukkan bahwa CNN mampu mencapai kinerja yang sangat baik dengan akurasi sebesar 98,80% pada data latih dan 97,30% pada data validasi. Nilai loss yang relatif rendah pada kedua skenario tersebut menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan generalisasi yang baik dan tidak mengalami overfitting secara signifikan. Yang keempat, pengujian prediksi citra menunjukkan bahwa sebagian besar huruf Bisindo dapat diklasifikasikan dengan tingkat kepercayaan yang tinggi, 0,90. Hal ini menandakan bahwa model CNN yang dikembangkan mampu membedakan pola visual antar kelas gestur tangan secara efektif. Baik, kita lanjut ke nomor 5. Penerapan sistem klasifikasi Bisindo berbasis CNN ini memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai media bantu pembelajaran di bidang pendidikan, khususnya dalam pendukung komunikasi dan pembelajaran bagi peserta didik, penyandang disabilitas, pendengar. B. Saran. Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang ditemui selama proses pengembangan sistem, beberapa saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan dataset dengan jumlah citra yang lebih besar dan variasi kondisi yang lebih beragam, seperti perbedaan latar belakang, pencahayaan, sudut pengambilan gambar, dan bentuk tangan, agar model menjadi lebih rebus terhadap kondisi dunia nyata. Yang kedua, pengembangan sistem dapat diperluas dengan memanfaatkan data video atau informasi temporal untuk mendukung pengenakan bahasa isyarat dinamis, sehingga sistem tidak hanya terbatas pada citra statis huruf Bisindo. Yang ketiga, penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi penggunaan arsitektur deep learning lain seperti ResNet atau EfficientNet, serta melakukan perbandingan performa untuk memperoleh model yang lebih efisien dan optimal. Yang keempat, sistem yang dikembangkan dapat diintegrasikan ke dalam aplikasi berbasis web atau mobile agar lebih mudah diakses oleh pengguna, khususnya pendidik, peserta didik, dan masyarakat umum yang ingin mempelajari Bisindo. Kita lanjut yang kelima, perlu dilakukan pengujian lebih lanjut dalam skenario penggunaan real time
menggunakan kamera untuk mengetahui kinerja sistem dalam kondisi operasional yang sesungguhnya. Demikian saran atau kesimpulan. Jadi kami menemukan daftar pustaka. Ya, inilah daftar pustaka yang kami temukan. Baik, terima kasih. Demikianlah mini project kami. Kalau ada kekurangan mungkin memang ada. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, geng, di semester depan.